Di materi pertama ini berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pokok bahasa materi pertama yaitu Perumusan Visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar Visi Indonesia 2045, pertama ada pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, kedua ada pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketiga ada pemerataan pembangunan, keempat ada penetapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Tantangannya ada industri 4.0, literasi data, penguasaan teknologi, dan humanisme atau kemanusiaan. Globalisasi yaitu penyatuan seluruh dunia sehingga basis negara menjadi samar. Sebabnya persaingan semakin ketat. Bonus demografi yaitu pertumbuhan manusia bertambah banyak sehingga kita harus mampu bersaing. 6 indikator profil pelajar Pancasila yaitu 1. Bernalar kritis, kemampuan kognitif, 2. Kemandirian, independen mencari, 3. Kreatif, inovasi seni budaya, 4. Gotong royong, soft skill utama, tim, kelima kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan dunia, keenam berakhlak mulia, moralitas, spiritual dan etika. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi badan hukum, hak belajar. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh bentuk kegiatan pembelajaran, 1. Ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, kedua ada studi atau proyek independen, ketiga ada kegiatan wirausaha, keempat ada proyek kemanusiaan, kelima ada penelitian atau riset, keenam ada magang atau praktik kerja, ketujuh ada asistensi mengajar di stasiun pendidikan, ke-8 ada pertukaran pelajar. Kewajiban perguruan tinggi yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Pokok bahasa. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu persediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian bumi. Pertama ada 3R, reuse, reduce, recycle. Kedua ada mengelola sampah. Ketiga ada menjaga kelestarian SDA. Keempat ada waspada pemanasan global. Upaya kampus sehat Unila, pertama ada zero tolerance areas. Kedua ada parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga ada pengelolaan sampah TPST. Keempat ada pengelolaan sumber air. Kelima ada arboretum dan anggrek. Mengapa perlu manajemen risiko? Karena 1. Terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus, 2. Meningkatnya permintaan good governance organisasi, contohnya CSR. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan, pertama ada menaati kebijakan lingkungan, kedua ada corporate social responsibility atau CSR atau CSR. Materi ketiga, di materi ketiga ini berjudul etika dan norma kehidupan kampus. Bahasa pokok, mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal, pertama, mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang akan dilakukan yang dikerjakan. Kedua, harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Tujuan kuliah selain mengejar IPK tinggi, pertama, mengembangkan kemampuan berorganisasi. Kedua, kemampuan untuk memimpin yang baik. Ketiga, mampu mengatur teman-teman dengan baik. Keempat, mengeluarkan pendapat di depan banyak orang yang mana akan berguna saat terjun ke masyarakat secara profesional. Tipe-tipe mahasiswa. Pertama, yaitu tipe mahasiswa study oriented. Artinya, mahasiswa ini suka sama yang namanya belajar. Mahasiswa tipe ini memiliki kekurangan yaitu kurang bisa bergaul dan berbaur, sehingga sosialisasi dengan mahasiswa lain kurang baik. Mahasiswa tipe ini biasanya berprestasi di bidang akademik dan lulus tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat daripada waktu kelulusan yang semestinya. Kedua, ada tipe mahasiswa organization oriented. Mahasiswa tipe ini biasanya mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, tetapi terkadang lupa sama tugas utamanya sebagai mahasiswa yaitu belajar. Ketiga, mahasiswa study and organization oriented. Mahasiswa tipe ini mempunyai karakter campuran antara fokus belajar dan aktif dalam organisasi.
artinya memiliki pengetahuan yang luas baik dalam akademik maupun organisasi. Tetapi mahasiswa ini dituntut untuk belajar mengatur waktu yang baik agar bisa tetap fokus belajar, tapi organisasi juga tetap berjalan. 4. Mahasiswa yang hanya suka bermain. Mahasiswa ini adalah tipe mahasiswa yang terburuk yang punya pikiran bahwa kuliah adalah waktunya bersantai dan bermain seharian, sehingga lupa dengan tugas utamanya, yaitu materi 4. Di materi 4 ini berjudul Kehidupan Kampus di Era Revolusi 4.0. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus masa pandemi. Perubahan yang terjadi seperti saat zaman dahulu, yaitu saat praktik dari menggunakan mesin tik yang digunakannya sangat susah dan butuh waktu lama, digunakan berubah menjadi komputer yang masih biasa. Hard disk yang masih sedikit dan berubah lagi sampai sekarang menjadi komputer yang sangat canggih. Harus mempunyai inovasi yang tinggi untuk menghadapi era revolusi. Gagasan-gagasan sebenarnya udah muncul untuk masyarakat, tetapi jadi mahasiswa luar Indonesia. Dan yang diharapkan mahasiswa Indonesia juga bisa memunculkan gagasan-gagasan seperti itu. Sumber daya alam juga menentukan cara kita untuk menghadapi era revolusi. Kita mempunyai sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik seperti dengan teknik, seperti aluminium, nikel, dan lain-lain. Yang harusnya diimpor saat barang sudah jadi, bukan bahan asli, harus kita olah dahulu. Untuk meningkatkan era industri di Indonesia dan agar bangsa kita bisa mengembangkannya juga. Wawasan-wawasan dan ilmu yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia seperti ilmu informatika, komunikasi, mereka lah yang membantu untuk mempromosikan dan membantu agar lebih baik mengembangkan bidang industri di Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih.